Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Salaken. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Sunidul, Ravena Tandon, Anupam Kher, Farida Jalal, Amrish Puri, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang putra yang berniat membalaskan dendamnya demi ayah tercinta. Ia rela melenyapkan orang-orang penting hanya untuk mendapatkan keadilan. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali pada tanggal 24 April 1998, di mana polisi seluruh kota Mumbai dikerahkan untuk menangkap pelaku pembunuhan bernama Vishal Agnihorty. Tak tanggung-tanggung, Vishal menjadi tersangka pembunuhan 4 tokoh terkemuka di kota. Di saat para polisi sibuk mencarinya, Vishal diam-diam mendatangi rumah seorang pengacara terkenal bernama Khurana. Dia meminta Khurana untuk membelanya di pengadilan. Awalnya Khurana menolak, tapi Vishal mengatakan jika dia tahu banyak penjahat yang sudah Khurana bebaskan. Jika karena uang, dia sanggup membayar Khurana sebesar 20 miliar rupiah. Akhirnya, setelah kesepakatan, Khurana bersedia membela Vishal dengan syarat Vishal harus menyerahkan diri kepada polisi. Berita penyerahan Vishal pun mengguncang media, apalagi mereka tahu jika Khurana yang akan menjadi pengacara pembelanya. Singkat cerita, persidangan pun digelar. Di luar banyak sekali warga yang datang hanya untuk mendukung keadilan bagi Vishal. Karena warga tahu jika Vishal tidak bersalah. Sementara itu, di dalam persidangan terjadi perdebatan antara Khurana dan pengacara korban yaitu Sinha. Sinha menjelaskan jika Khurana telah menghilangkan barang bukti serta saksi yang bisa membuktikan jika Vishal memang bersalah. Namun Khurana menyangkalnya. Di sana Khurana menjelaskan dan membuktikan jika Vishal tidak bersalah. Khurana pun menghadirkan beberapa bukti dan saksi untuk membebaskan Vishal dari tuduhan. Setelah itu, hakim akhirnya memutuskan jika Vishal tidak bersalah. Namun tiba-tiba Vishal malah tidak menerima keputusan hakim dan malah menyerang pengacaranya yaitu Khurana. Vishal memukuli dan mencekik Khurana hingga dia tewas. Persidangan hari itu pun menjadi ricuh. Hakim pun tidak mengerti apa yang sudah Vishal lakukan. Lalu Vishal menjelaskan jika semua yang dikatakan oleh Khurana adalah sebuah kebohongan. Vishal juga mengaku jika dia telah melakukan 4 kali pembunuhan. Sebenarnya, Vishal memberikan kasusnya kepada Khurana bukan untuk menghindari hukum, tetapi hanya ingin membuktikan jika di dalam persidangan hanya memperlihatkan kebodohan demi uang dan reputasi. Polisi pun mengamankan Vishal karena semakin tak terkendali. Berita pun meledak di mana-mana tentang Vishal yang membunuh pengacaranya sendiri di pengadilan. Semua warga yang tadinya mendukung Vishal kini menuntut untuk bertemu Vishal agar mendapatkan klarifikasi. Sementara itu, Vishal dijebloskan ke penjara atas perbuatannya. Di sana, Vishal didatangi oleh inspektur untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi kepada Vishal dan mengajaknya untuk berdiskusi. Namun, Vishal mengajukan satu permintaan untuk mengambil sesuatu di rumahnya. Para tetangga hanya menatap Vishal dikawal polisi dan masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Vishal terlihat haru, menahan air matanya, lalu mengambil sebuah tas di dalam laci. Scene pun berpindah. Kasus Vishal membuat para komite turun tangan untuk berdiskusi. Di sana, Vishal berdebat dengan beberapa anggota komite untuk membahas atas tindakannya membunuh Khurana. Lagi-lagi, Vishal membela diri dan Vishal merasa lega karena telah membunuh seorang pembohong. Kemudian Vishal pun menceritakan mengapa ia melakukan semua pembunuhan itu. Vishal adalah anak dari seorang ayah yang bernama Sachidanand. Sachidanand dikenal sebagai orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain menjadi seorang guru, Sachidanand juga sering menolong orang yang kesulitan dan rutin memberikan makan kepada burung merpati di jalan.
Selain Sachidanan, Vishal memiliki seorang ibu yang bernama Gayatri. Keluarga Vishal terlihat sangat harmonis. Bahkan ibu dan ayahnya berencana untuk mencarikan istri bagi Vishal. Diketahui, Vishal bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik. Saat sedang bekerja, secara tidak sengaja, Vishal bertabrakan dengan seorang gadis yang bernama Neha. Tabrakan itu membuat Neha dan Vishal jatuh cinta pada pandangan pertama. Ternyata, Neha adalah anak dari pemilik pabrik yang bernama Tuan Rao. Tuan Rao merasa tidak setuju jika Neha berpacaran dengan karyawannya yaitu Vishal. Namun berbeda dengan keluarga Vishal, ibunya sangat menyukai Neha dan mendukungnya untuk menjadi menantu. Hal itu membuat Vishal dan Neha menjadi semakin lengket. Suatu hari, saat Vishal mengantar ayahnya ke pasar, tiba-tiba ada seorang pencopet mengambil uangnya. Dengan spontan, Vishal mengejarnya dan menghajar copet itu. Lalu copet itu diserahkan ke ayahnya. Namun ayahnya yang sangat baik hati malah memaafkan copet itu lalu memberikan uang jajan kepadanya. Vishal pun kesal kepada ayahnya karena melepaskan copet itu lalu pundung sampai kembali ke rumahnya. Scene pun berpindah. Vishal dan Neha membuat suatu rencana agar mereka bisa pergi berkencan. Vishal yang sedang bekerja tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon untuk menyuruhnya pulang. Halo? Halo? Ternyata telepon itu dari Neha. Namun ayah Neha tidak gampang untuk dibohongi. Melihat gerak-gerik keduanya dan perilaku Neha yang berubah seperti orang kasmaran, ayahnya pun mengetahui rencana Vishal untuk berkencan bersama Neha. Suatu hari, Sachidanan dan beberapa orang datang ke rumah seseorang yang bernama Tuan Rana. Tuan Rana dikenal sebagai orang yang berpengaruh di Mumbai. Tuan Rana mempunyai seorang anak bernama Nagesh. Sachidanan ke sana berniat untuk mengadu jika ada sebuah klub yang memperdagangkan miras dan mempekerjakan wanita. Namun Tuan Rana malah menyuruh Sachidanan untuk melapor pada pihak kepolisian. Tapi ternyata pihak kepolisian tidak mengambil tindakan apa-apa. Itulah yang membuat Sachidanan datang untuk meminta pertolongan kepada Tuan Rana. Namun usahanya sia-sia karena Tuan Rana tidak menanggapi laporan Sachidanan. Di hari berikutnya, Tuan Rana kedatangan seorang pemuda yang meminta bantuannya untuk mencarikan ayahnya yang telah hilang selama 3 hari. Sebelumnya, pemuda itu telah membuat laporan kehilangan, namun tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian. Kemudian, Rana berjanji akan menekan pihak kepolisian untuk menemukan ayahnya. Ternyata, ayah pemuda itu tidak hilang, melainkan disekap oleh Rana karena dianggap sebagai provokator. Dan hal yang mengejutkan lagi, Rana selama ini telah bersekongkol dengan komisaris kepolisian. Kita sebut saja dia Ladu Singh. Malah Rana menugaskan Nagesh untuk melenyapkan pria tua itu. Suatu malam, Sachidanan yang sedang berada di dekat gereja melihat gerombolan pria membawa paksa seorang gadis dengan membawanya ke sebuah mobil polisi. Sachidanan terkejut ketika melihat salah satu dari mereka adalah Nagesh, anak Tuan Rana. Dia pulang ke rumahnya dengan keadaan ngahuleng, lalu bercerita kepada istrinya apa yang dia lihat tadi. Tetapi istrinya menyarankan agar suaminya tak ikut campur, apalagi menyangkut keluarga Rana yang sangat berpengaruh. Keesokan harinya, pihak kepolisian menemukan jasad seorang wanita di rel kereta api dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena diketahui wanita itu korban perkosaan. Penemuan itu dimuat di surat kabar dan menjadi perbincangan warga. Sachidanan yang mendengar berita itu yakin jika korban adalah wanita yang dibawa Nagesh semalam. Secara kebetulan, di sana sedang menyelenggarakan kampanye untuk mendukung Tuan Rana menjadi ketua sosialisasi masyarakat. Janji manis Tuan Rana disampaikan di acara itu. Sachidanan yang mendengarnya geram, lalu menghentikan pidatonya. Dia memberitahukan kelakuan bejat anak Rana yang telah memperkaos dan membunuh seorang gadis. Mendengar hal itu, Rana murka. Dia pulang dan memarahi Nagesh.
Dia mengatakan jika Nages kurang berhati-hati dengan kelakuannya yang membuat dia dipermalukan di depan umum oleh Sachidanan. Namun di kediamannya, Sachidanan malah disalahkan oleh istrinya dan juga Vishal karena telah ikut campur dengan masalah keluarga Rana. Namun Sachidanan berkata jika dia tetap akan menegakkan keadilan dan menghukum orang yang bersalah. Karena pernyataan Sachidanan, masyarakat melakukan demo besar-besaran hingga menjadi tawuran antar warga dan kepolisian. Tak mau reputasinya dipertaruhkan, Ladu Singh meminta izin kepada Rana untuk menangkap Nages dan berjanji Nages takkan lama ditahan polisi. Tetapi Rana marah karena dia pun tak mau anaknya diseret ke kantor polisi yang akan membuat namanya menjadi buruk di masyarakat. Rana memiliki ide dengan cara dia memukuli Nages di hadapan media dan masyarakat agar dia terlihat seperti orang yang bijak dan adil. Lalu Rana menyerahkan Nages ke kantor polisi dengan tangannya sendiri. Setelah itu dia melakukan konferensi pers dan mengatakan di hadapan media jika dia telah melakukan tugasnya, mengadili orang yang bersalah meskipun anaknya sendiri. Setelah itu kepolisian mendatangi rumah Sachidanan. Mereka menanyakan apakah Sachidanan akan melanjutkan kasus ini atau tidak. Sachidanan menjawab jika dia tidak akan mencabut tuntutannya kepada Nages. Kemudian, Ladu Singh meminta tanda tangannya, tetapi hal ini membuat Gayatri cemas dan menghentikannya dengan mengambil ballpointnya. Karena Gayatri mempunyai firasat jika masalah besar akan menimpa keluarga mereka. Tapi Sachidanan marah dan mendorongnya. Saat itu, Vishal datang. Gayatri meminta Vishal untuk menghentikan ayahnya. Tapi Sachidanan tetap bersikeras dan yakin jika dirinya melakukan hal yang benar. Kemudian, Vishal memberikan ballpointnya dan Sachidanan pun menandatanganinya. Keesokan harinya terlihat Gayatri mencemaskan suaminya. Saat itu Vishal datang. Gayatri menceritakan jika polisi telah menjemput paksa ayahnya. Kemudian Vishal menyusul sang ayah ke kantor polisi. Benar saja, Sachidanan ada di kantor polisi untuk melengkapi berkas tuntutannya. Vishal pun tiba di sana dan memarahi polisi karena tak terima ayahnya dijemput paksa. Dia sempat bersitegang dengan polisi. Bahkan polisi mengejek ayahnya dan menyebutnya gila. Sontak saja hal itu membuat Vishal naik darah dan hendak menyerangnya. Namun tak disangka, Sachidanan malah menampilinya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Vishal dan ayahnya bertengkar. Karena di sisi lain, ayahnya tak mau Vishal membuat keributan di kantor polisi. Sedangkan Vishal tak mau ayahnya dipermalukan oleh polisi. Gayatri pun memarahi Sachidanan karena selalu menyalahkan Vishal. Kemudian cerita pun beralih kepada Nages yang ada di penjara. Di sana Rana menemuinya, namun Nages merasa marah karena ayahnya membuat dia ditahan demi reputasinya sendiri. बेटा मत बोलिए मुझे, मर चुका है आपका बेटा. Ketika itu, Rana menjelaskan jika dia melakukan semua itu demi menyelamatkan Nages. Rana berjanji akan mengeluarkan Nages dari tahanan karena dia memiliki pengacara hebat. Pengacara itu bernama Pradhan. Lalu Rana meminta Pradhan untuk memenangkan kasus Nages di pengadilan. Pradhan mengetahui sisi baik Sachidanan yang selalu berpikir dengan hati nuraninya. Maka dari itu, dia akan menyerangnya dengan melukai pikirannya. Setelah menjadi saksi, Sachidanan selalu dikawal oleh polisi kemanapun dia pergi. Suatu hari, ketika Sachidanan sedang meraban Japati, tiba-tiba dikejutkan oleh suara tembakan yang membuat merpati itu haliber. Kemudian, saat dikuil, persembahan yang diberikan pendeta berubah menjadi seekor kalajengking. Sontak saja, Sachidanan kaget dan memarahi pendeta. Tetapi polisi yang mengawalnya mengatakan jika mereka tidak melihat kalajengking. Tidak hanya itu, ketika dia di kantor polisi, dia terganggu oleh asap rokok yang sepertinya sengaja dilakukan untuk membuatnya tak nyaman. Kemudian, dia diantar pulang oleh polisi, dan anehnya, mobil itu berjalan mundur sampai ke rumahnya, yang membuat Sachidanan dada deg-degan. Di tempat lain, Vishal curhat kepada Neha tentang masalah keluarganya, dan Neha pun menyemangati Vishal. Singkat cerita, sidang Nages pun digelar. Pradhan menyerang Sachidanan habis-habisan dan berkata, jika benar dia melihat Nages malam itu, mengapa tidak melaporkannya kepada polisi?
Dia menuduh Sachidanan hanya mengerang cerita agar dia bisa menghancurkan reputasi Rana saat berkampanye. Sachidanan membantahnya. Dia berkata jika malam itu dia benar-benar melihat Nages membawa paksa seorang gadis, tapi Pradhan mencelanya jika mungkin penglihatannya salah. Sachidanan tahu mereka sedang mempermainkan pikirannya. Dia mengungkapkan kepada hakim jika baru-baru ini mereka berusaha membuatnya gila. Dia menceritakan soal merpati yang haliber, kalajengking di kuil, bahkan mobil polisi yang berjalan mundur. Hal ini membuat seisi pengadilan menganggapnya omong kosong. Visal pun tak menyangka jika ayahnya bicara ngelantur di pengadilan. Sachidanan menjawab jika dari dulu dia tak pernah mengatakan omong kosong. Dia pun mengeluarkan semua kebenaran dari tasnya yang pernah dia kerjakan. Dan tiba-tiba botol minuman terjatuh. Visal sekarang yakin jika omongan ayahnya benar. Mereka kemudian mendatangi kantor polisi dan tak sengaja Visal melihat seorang polisi yang memberikan tas ayahnya kemarin. Dia yakin polisi itu yang menaruh miras di tasnya. Dia menghajar polisi itu hingga membuat kantor polisi paburaset. Sayang, polisi mengeroyoknya dan dia pun dijobloskan ke penjara. Sachidanan memohon kepada para pengacara untuk mengeluarkan Visal dari tahanan. Tapi para pengacara itu tak mau membantunya. Tak diceritakan mengapa Tuan Rao menjadi baik kepada Visal. Tetapi terlihat dia juga dan Neha mendatangi pengacara. Lagi-lagi pengacara menolak, yang membuat mereka tak bisa apa-apa. Di sisi lain, Rana masih marah karena Nages sampai saat ini belum bebas. Pradhan tahu jika Sachidanan selalu mengatakan apa yang dia lihat dan meminta Ladusing untuk mengeluarkan Nages selama 2 jam saja. Singkat cerita, Nages dikeluarkan dari tahanan. Nages memperlihatkan penampakan yang sama, di mana dia memaksa seorang gadis masuk ke dalam ambulan. Hal ini diperhatikan oleh Sachidanan yang pulang dari kuil. Di rumah, Neha dan ayahnya menjenguk Gayatri. Tiba-tiba, Sachidanan pulang dalam keadaan panik. Tapi dia menyembunyikan kebenaran tadi kepada mereka. Keesokan harinya, sidang kedua pun digelar. Pradhan mulai bertanya apa jenis mobil yang dipakai Nages malam itu. Sachidanan yang terkecoh karena kejadian semalam kacaletot dengan mengatakan mobil jenis ambulan. Hal ini membuat Pradhan mendapatkan celah untuk menyalahkannya. Kalau Sachidanan di sidang pertama mengatakan jenis mobil polisi, tapi mengapa sekarang jenis ambulan? Dia menegaskan jika Sachidanan pelin-pelan dan kesaksiannya tak bisa dipercaya. Sachidanan menjawab jika dia tahu Pradhan sudah mempersiapkan ini untuk mengecoh mentalnya. Dia tegaskan jika dia selalu mengatakan kebenaran. Tetapi dia muak karena kebenarannya tak bisa menang melawan kejahatan mereka. Dia tak bisa mengendalikan emosinya dan merebut pistol dari penjaga, kemudian menembak kepalanya sendiri. Mengetahui ayahnya meninggal, Visal mengamuk. Tiba-tiba, Rana datang dan mengakui jika ini adalah rencananya. Mendengar hal itu, Visal semakin murka dan menyerang Rana. Beruntung, Rana selamat dan meminta Ladusing untuk tidak mengeluarkannya walaupun untuk mengkremasi ayahnya. Karena itu, Visal tak menghadiri ritual terakhir ayahnya. Hal ini membuat Gayatri memaki-maki Ladusing dan berkata jika dia yakin suatu saat nanti kemarahan Visal akan membuat para penjahat seperti mereka menjadi abu. Visal yang melihat para polisi lengah kemudian menyerang mereka dan Visal pun berhasil kabur. Rana mendapatkan kabar jika Visal melarikan diri. Rana murka dan memarahi kepolisian. Ternyata target utama Visal adalah Nages. Dia menghajar Nages habis-habisan hingga Nages tertancap besi. Kemudian, Visal menghubungi Rana dan mengatakan jika dia telah membunuh Nages. Walaupun dia tak melihat ayahnya dikremasi kemarin, tapi dia takkan melakukan hal yang sama kepada Rana. Jika Rana mau, dia boleh melihat kremasi Nages yang sudah dia siapkan di dekat selokan kotor. Rana pun segera menuju tempat itu dan syok karena anak kesayangannya itu telah tewas di tangan Visal. Kemudian target keduanya adalah Pradhan. Dia mendatangi Pradhan di saat Pradhan berkumpul dengan keluarganya.
Tanpa takut, Faisal membunuh Pradhan di depan keluarganya. Ketiga, targetnya adalah Ladusing. Saat itu, Ladusing dihubungi seseorang yang mengakui Nages. Yang ternyata benar, Nages masih hidup. Faisal membohongi Rana karena dia ingin Rana merasakan apa yang dia rasakan. Nages meminta Ladusing untuk menjemputnya di suatu tempat, dan Ladusing pun segera menuju ke sana bersama anak buahnya. Faisal telah mempersiapkan semuanya dan balik menyerang polisi. Dia juga menembak Nages berkali-kali. Kejar-kejaran antara Faisal dan Ladusing pun terjadi, hingga akhirnya mereka berlarian ke pemukiman. Faisal yang mendapatkan Ladusing terus menghajarnya, dan Faisal pun membantingkan Ladusing hingga babatoknya peburencai. Tak hanya di situ, Faisal pun membunuh polisi penjaga yang mencoba mengliarkan ayahnya. Di hari yang bersamaan, Rana melihat Nages di suatu mobil. Rana kaget karena anaknya belum menjadi abu. Rana turun dari mobilnya dan mengejar mobil Nages. Dan tiba-tiba, duar! Mobil Nages ngejelegur. Rana menangis sejadi-jadinya di depan umum, dan Faisal pun menghampirinya. Dia bertanya bagaimana perasaannya setelah dia tahu anaknya mati, tapi tak bisa mengkremasinya. Bukannya menjawab, Rana malah mengacungkan pistol, dan Faisal pun diserangnya. Dan inilah keseruan film India, di mana api ngejelegur di mana-mana dan kejar-kejaran menggunakan mobil pun terjadi. Tak sampai di situ, Rana yang tak puas mengendarai mobil kecil lalu merebut kemudi bus. Dia mengemudikan bus itu dan menabrak satu persatu mobil yang menghalanginya hingga lagi-lagi ngejelegur. Tapi Faisal bisa menghentikannya dan menghajar Rana hingga babak belur. Dia menggerolongkan bus itu yang berisi Rana hingga menabrak gardu listrik. Alhasil, Rana tewas kesetrum listrik. Dan cerita Faisal mengenai pembunuhan yang dia lakukan pun berakhir. Para anggota komite mencatat semua penjelasan Faisal. Dan setelah mendengarkan kebenarannya, Ketua Komisi mengumumkan jika hukuman seumur hidup Faisal akan dikurangi menjadi 4 tahun penjara. Faisal marah dan tak mau hukumannya dikurangi. Jika kasus pembunuhan yang dia lakukan dikurangi, itu berarti hukum masih tidak adil. Dia pun keluar ruangan sambil membawa tas yang selalu dibawa ayahnya. Neha dan ibunya memeluk Faisal dan mengantarnya dengan perasaan bangga. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Salaken. Like jika suka ya, bye-bye.